Saya tadi nanya-nanya inisial, saya tidak akan sampaikan. Saksinya saksi-saksi yang memang harus dilindungi. Ada kabar gembira apa, Bang? Saya hari ini mendapatkan kabar gembira dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia menyampaikan surat bahwa permohonan perlindungan terhadap saksi dikabulkan. Artinya ada beberapa saksi yang selama ini saya protek, sejak dikabulkannya dan ditetapkan, maka para saksi itu dibawa perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, nanti mereka akan saya komunikasikan dengan LPSK. Suratnya sih ada ya. Saya mungkin kalau nanti saya buka HP-nya ada penetapannya, ada 5 orang seingat saya saksi yang dibawa perlindungan LPSK. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang begitu profesional memberikan hak-hak rakyat yang meminta perlindungan. Jadi selanjutnya nanti biar para saksi ini akan saya bawa biar bisa berkomunikasi dengan siapa yang ditunjuk oleh LPSK untuk menjadi penyambung lah ya, supaya mereka jika ada sesuatu bisa berkomunikasi dengan pelindungnya, dalam hal ini LPSK. Tapi Bang, apakah ini memang menjaga-jaga agar tidak terjadinya pengancaman gitu terhadap? Ini sudah lama saya ajukan, mungkin setelah proses panjang karena LPSK juga tidak hanya mengurusi satu masalah banyak sekali. Nah, mungkin pertimbangannya dengan sekian bulan mereka melakukan proses segala macam, terus mereka membuat keputusan ya. Ingat saya seperti itu. Kalau Anda izinkan, saya akan nyalakan HP saya coba akan baca penetapannya. Tadi katanya mati Bang handphonenya. Jadi dinyalain. Oh, udah dinyalain. Tadi dimatiin. Handphone terbaru. Salah satunya Laura. Nggak boleh. Namanya perlindungan. Tidak boleh tahu. Inisial, Bang? Tidak boleh tahu. Jangankan nama, inisial pun nggak boleh tahu. Yang jelas mereka dilindungi. Intinya 5 orang ya? Ya. Profesinya mungkin Nggak boleh. juga. Jenisnya pun saya nggak boleh tahu. Jenis kelamin. Tidak boleh saya beritahu. Namanya perlindungan, ya harus dilindungi secara total. Tidak boleh diketahui apapun juga. Tapi kan kalau misalnya dia menjadi saksi kan akhirnya ketahuan juga Bang. Ya itu urusannya mereka lah. Bang, Laura sendiri di rumah sekarang bersama. Oke, saya baca petikan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor saya kosongkan tahun 2025 tentang permohonan perlindungan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan seterusnya, tertanggal 5 Februari 2025 ditetapkannya dan diserahkannya kepada kami udah berapa hari yang lalu. Dan ini ada lampirannya lagi. Saya berkomunikasi dengan orang yang ditunjuk oleh lembaga LPSK untuk berkomunikasi dengan para saksi dan korban. Seperti itu. Jadi inilah keputusan yang saya ucapkan banyak terima kasih kepada LPSK yang betul-betul memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam adanya sebuah peristiwa pidana seperti itu. Bang, Abang sendiri mengetahui nggak sih kalau kemarin sempat ada cuitan, bukan cuitan ya, omongan yang keluar dari Laura terkait hasil kerja atau uang endorse Laura ini pernah dititipkan oleh pihak sebelah. Saya tidak menanggapi itu bagian yang lain, nanti kita lihatlah apakah itu nanti akan diproses. Yang jelas saya mau konsentrasi full di persoalannya dia saja dulu sebagai korban dalam dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pas kemarin ketemu Bang, foto bareng gimana Bang? Kondisi? Oh nggak ada, dia baik-baik aja. Om, kita foto bareng Om. Om posting. Saya bilang nanti biar yang posting mama mau. Udah saya kirim ke klinik. Orang minta ini diposting nih, posting mama. Dia yang foto. Ya foto rame-rame, saya foto berdua. Bukan hanya itu, kalau nggak salah ada tiktokan dia. Itu Laura yang asli, ya happy banget. Sehat ya Bang? Dia sehat. Jadi seperti itu.
Kalau Anda tadi nanya-nanya inisial, saya tidak akan sampaikan. Saksinya saksi-saksi yang memang harus dilindungi, dan itu adalah keputusan dari lembaga. Lembaga yang diatur oleh undang-undang. Saya banyak terima kasih kepada LPSK, dan surat-suratnya itu ada berapa? Ada 5. Sudah saya kirim kepada yang bersangkutan, saya beritahu, Anda sekarang di bawah perlindungan LPSK. Jadi nanti Anda nomor telepon Anda nanti akan saya berikan, atau Anda saya ketemukan para saksi itu dengan yang ditunjuk oleh LPSK untuk menjadi penyambung ya, yang menjaga lah, bahasanya yang paling gampang, yang menjaga, seperti itu. Bang, alasannya apa sih Bang? Kan saksi itu kan ada berapa banyak ya, dan kenapa hanya 5 aja? 5 ini yang krusial, yang perlu kita berikan pengawasan dan penjagaan yang cukup ketat, dan harus diawasi oleh LPSK, karena LPSK yang membidangi dan yang menguasai untuk melindungi para saksi seperti ini. Jadi memang ini kelima ini orang-orang saksi kunci semua. Orang saksi kunci, sangat mengetahui, dan memang kita butuhkan dia untuk bisa memberikan keterangan, dan dia dibutuhkan supaya dia dapat perlindungan. Perlindungan macam-macam. Ada perlindungan yang mungkin ada dari LPSK, atau mungkin LPSK memonitor. Makanya nanti dalam waktu dekat akan saya pertemukan para saksi itu, nanti biar berkomunikasi teknisnya seperti apa. Yang jelas, saya sampaikan tadi via telepon kepada mereka semua, alhamdulillah Anda semua sekarang di bawah perlindungan LPSK. Oh, terima kasih banyak Bang, katanya mereka gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir, Anda tetap harus tenang. Nomor telepon Anda sudah saya serahkan kepada LPSK untuk mengawasi Anda dan ataupun memberikan perlindungan kepada para saksi tersebut. Berarti yang 6 orang ini kan ada saksinya dan 11 kan? Ya, 5 orang yang di bawah perlindungan. Karena LPSK itu pasti akan memberikan perlindungan kepada orang yang mengajukan perlindungan. Jadi tidak mungkin orang lain terus tiba-tiba dikasih LPSK dilindungi kalau dia nggak mengajukan permohonan. Berarti yang 6 orang ini enggak? Saya nggak tahu yang mana 6 orang, saya nggak kenal. Yang saya minta perlindungan yang saya kenal. Bang, balik lagi soal kemarin pasca pertemuan Nikita dan anaknya Laura, gimana Bang? Apakah Nikita akan membawa Lola ke rumah atau gimana? Pastilah, ibu pasti akan membawa anaknya, tapi nggak tahu kapan ya. Biar aja lah, itu proses yang berjalan ya. Jadi dalam situasi seperti ini, Nikita yang sibuk sekali, lebih aman kalau Laura saya taruh di tempat istimewa saja. Biar saya yang tahu. Jadi saya komunikasi terus. Saya harus tempatkan di satu tempat yang orang lain tidak bisa menjangkaunya. Bang, dari kemarin kan Niki menyebutkan Bude-Bude. Nah, sosok Bude ini seperti apa sih Bang? Nggak boleh tahu. Kan Maksudnya nggak ada kan yang dia tahu. punya jasa, Kalau tidak ada kalau yang tahu, ya tidak boleh tahu. Soal jasa itu kan banyak, semua orang punya jasa masing-masing. Ya. Banyak peran andil dari semua orang. Kita nggak perlu sebutkan satu-satu. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada siapapun juga yang membantu dalam proses hukum ini, termasuk rekan-rekan media. Anda juga mempunyai jasa semua. Bang, Saya tidak perlu sebutkan nama Anda kan, karena Anda juga punya jasa. terkait pertemuan Niki sama Laura sendiri, ada penyesalan si Laura sendiri nggak, Bang? Saya nggak sampai ke sana pertanyaan saya. Yang jelas kebahagiaan mereka biar saja mengalir. Saya pertemukan karena saya yang bawa. Mereka ada sekitar panjang ya, ini meja kurang panjang lagi nih. Sudah nunggu Laura saya bawa. Saya ketemukan, Nikita duduk sebelah sini, Laura dari sana nih ya. Terus saya suruh lewat situ, masuk pelukan mereka. Setelah mereka pelukan, saya menjauh. Biar aja lah, ibu sama anak mengalir hubungannya tanpa perlu ada saya selaku kuasa hukum mereka. Jadi saya menjauh, saya nggak ikut lagi. Tapi rombongan ini banyak. Ada adiknya Laura, ada omnya, si Lintang, ada banyak sekali orang, termasuk Mail. Itu meja panjang, ini kalau digabung lagi sampai situ panjang banget, ada 20 lebih orang. Bang, melihat Laura bertemu dengan adik-adiknya, terlihat rasa kangennya seperti apa? Iya, dia bilang ini luar biasa, saya bisa ketemu dan adik-adikku udah besar gitu loh.
besar kau kan kayak itu kan kelihatan itu dia bicara kan ada di YouTube ya atau di Instagramnya kita. Saya pikir itu adalah realita yang harus kita syukuri. Jadi bagaimana seorang anak itu kembali ke pangkuan ibunya. Seperti yang saya katakan berkali-kali, ini persoalan ibu dan anak. Jadi biarlah mengalir, ibu pasti akan melindungi anaknya, anak juga akan menjaga ibunya, itu pasti. Ada rencana mungkin liburan kemana bareng? Harusnya sih bersama-sama ya dari tadi, tapi mungkin karena ini ada kegiatan pekerjaan sehingga Niki tidak mengajak anak-anaknya. Atau mungkin anak-anaknya dia aja juga saya nggak tahu yang di Bandung ya, karena saya kan nggak mungkin saya absen satu-satu. Bang, rumah eksklusif ini kan Laura berarti bisa keluar masuk, bisa dia ke rumah ibunya biasanya. Nggak ada rumah eksklusif, artinya ada batasan-batasan karena dia dalam proses pendidikan ya, pendidikan terhadap peristiwa yang harus segera dihilangkan. Jadi nggak perlu kita harus menyatakan bahwa rumah itu seperti yang sebelumnya. Kenapa saya katakan rumah istimewa? Karena untuk membedakan sama rumah yang sebelumnya. Tapi Bang, untuk ini kan artinya untuk pertama kalinya Niki tidak berpuasa melaksanakan ibadah puasa bareng sama anak-anak sama Laul ya. Insya Artinya Allah, mungkin ya kalau yang insya lalu kan Allah, mungkin beda. insya Allah berpuasa bersama-sama lah ya. Doain saja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Semua pasti dalam rangka ibadah pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini pertama kali lagi Niki akan melaksanakan ibadah puasa bareng sama Ya anak-anak. mungkin seperti itu karena kan saya nggak tahu persis ya. Nanti biar diputuskan sendiri sama di kitab Mirjani. Bang, terkait yang akan dirobohkan rumah Fadil, ada sempat ya? Kenapa? Yang masalah untuk merobohkan rumah. Saya nggak sampai ke sana. Saya berpikir ada kebahagiaan orang tua bisa bertemu dengan anaknya. Ya udahlah, kalau memang kebahagiaan itu biar aja mereka bertemu. Dalam situasi begitu kan saya nggak mungkin tanya yang macam-macam. Ya, oke. Oke Bang, makasih banyak Bang. Asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Ini kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Kan yang namanya tersangka itu pasti ada dua alat bukti yang menguatkan. Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali, setelah itu dia minta waktu ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Tapi Bang, ini benar nggak sih bahwa ini sebenarnya Niki dijebak atau apa gitu? Saya tidak menanggapi karena nanti itu saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelaan saya. Jadi saya tidak mau menanggapi. Tapi untuk Mael sendiri gimana Bang? Nggak ada masalah, Mael itu kan nggak punya beban karena Mael, kamu kenal? Saya nggak kenal Bang, saya dihubungi yang pertama saya tidak angkat. Seingat saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Yang kedua saya angkat, terus dia ingin bertemu dengan Nikita, tapi tidak dikasih kesempatan karena Nikita lagi ada sibuk. Kalau nggak salah dia lagi ada syuting di mana itu di luar pulau, saya nggak salah. Karena itu November. Jadi bagaimana terus tiba-tiba orang yang tidak kenal saya ajukan kembali. Orang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan dia mempunyai niatan untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak, niatan sudah pasti tidak ada. Tidak ada niatan, bagaimana niat? Niat itu kalau kita mengenal seseorang. Tapi Niki sendiri sudah menerima. Endos 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya.
nanti di November biar saya bayar lagi. Terus apa ini? Ya, artinya ada kalimat bahwa itu memang endorsan. Ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Kecuali kita jual beli rumah. Kalau saya jual HP nggak perlu pakai perjanjian juga bisa. Tidak harus. Jual beli tidak perlu harus. Endorse pun lisan juga boleh. Jadi kita artis dengan kesibukannya sendiri. Tapi kan kalau dibilang nominalnya tidak terlalu Kecil buat Nikita Mirzani sekali endorse dia brand ambassador itu miliaran. Tanya saja sama orang yang pernah. Jadi jangan nilai itu, karena sebagai artis itu macam-macam. Ada dia punya BA-nya itu sampai miliaran, sampai 80 miliar, bisa menghasilkan ya setiap tahun bisa sampai 100 miliar. Kenapa? Saya tahu ini karena saya dengarkan dalam proses persidangan. Jadi semua artis itu beda-beda jadi BA-nya, jadi nggak bisa kita samaratakan. Tapi artinya dari kuasa hukum sendiri apa yang akan Nggak boleh tahu dong yang saya lakukan. Masa saya harus buka apa yang pembelaan yang akan saya lakukan? Yang jelas, ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Dan pemanggilan tanggal itu akan ya, saya mengajukan permohonan supaya dilakukan penundaan sampai tanggal 3 dengan alasan pertama, hari ini dia ada kesibukan harus nyanyi seingat saya ya di Bandung. Yang kedua, habis ini kita dalam puasa Ramadan. Kami minta mohon supaya kami tidak diperiksa mendekati bulan Ramadan sehingga kita tidak ada persiapan di dalam bulan suci yang penuh rahmat ini. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kami minta waktu sampai tanggal 3. Seingat saya puasa Ramadan itu tanggal 1. Jadi ada sedikit waktu lah kita awal puasa kita bisa konsentrasi 1 hari, 2 hari. Tanggal 3 nggak apa-apa diperiksa, nggak ada keberatan. Oke, makasih Bang.